semua, kalian tahu nggak sih kalau ada begitu banyak masalah sosial yang terjadi di Indonesia saat ini yang bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Nah, dua dari banyaknya masalah sosial itu adalah pergaulan bebas dan pengangguran. Secara singkat, pergaulan bebas adalah tindakan yang menyimpang dari ajaran agama, norma, bahkan hukum. Jadi pergaulan bebas ada banyak dan salah satunya adalah seks bebas. Sangat disayangkan karena kebanyakan pelaku berasal dari kalangan pemuda. Lalu pengangguran adalah keadaan saat seseorang tidak punya pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan. Range umur dari pengangguran itu adalah 15 sampai 65 tahun. Sekarang kita masuk ke identifikasi faktor penyebab munculnya ancaman-ancaman tersebut. Nah, yang pertama, pergaulan bebas. Faktor penyebab utama munculnya ancaman-ancaman dari tindakan pergaulan bebas adalah kurangnya pengetahuan di dalam norma dan agama. Nah, tidak ada dasar pengajaran dari sekolah ataupun dari rumah, sehingga seorang anak tidak mengidentifikasi dampak baik dan buruknya dari tindakan pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, pengangguran. Nah, kalau dari pengangguran ini, faktor penyebab munculnya ancaman dari pengangguran adalah rasa malas. Nah, rasa malas dan tingkat kebodohan di Indonesia yang semakin melonjak mengakibatkan seseorang tidak memiliki pekerjaan. Semakin banyak pengangguran, semakin besar pengeluaran pemerintah untuk perekonomian negara. Ada sebab, pasti ada juga akibat. Nah, dampak sosial, ada juga dampak dari masalah-masalah sosial ini dari segi sosial. Nah, yang pertama itu adalah pergaulan bebas menyebabkan banyak yang putus sekolah. Jika dilihat dari segi range umur pelaku pergaulan bebas, yaitu remaja yang masih bersekolah. Karena putus sekolah, ini jadi tidak berkompeten dalam dunia pekerjaan dan menyusahkan mereka saat mencari pekerjaan. Dan terakhir, menurunkan kualitas penduduk Indonesia karena putus sekolah dan bisa menimbulkan lonjakan kebodohan di Indonesia. Kemudian pengangguran pun menjadi faktor lonjakan kemiskinan. Kemiskinan pun bisa menjadi faktor terjadinya kriminalitas agar bisa memenuhi kebutuhan dari pelaku dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian ada dampak dari dampak ekonominya, tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi akibat tingginya angka permintaan tidak sebanding dengan pemasukan negara yang disebabkan tingginya angka pengangguran yang menjadi beban negara, sehingga negara tidak dapat menyejahterakan rakyat. Kerugian yang dialami negara akibat tidak stabilnya permintaan dan pendapatan. Kesenjangan sosial yang menimbulkan perbedaan masyarakat A dan masyarakat B akibat kemiskinan, kriminalitas, rendahnya pendidikan, dan kesehatan. Lanjut ke cara penularan dan pencegahan. Nah, jadi cara penularan pada HIV/AIDS ini pada dasarnya dapat menular melalui cairan tubuh, termasuk darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu yang terinfeksi HIV. Nah, cara penularannya yaitu melalui hubungan seks, kehamilan, transfusi darah, dan lain-lain. Kemudian ada cara pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama itu adalah menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks, menghindari perilaku seksual yang berisiko memunculkan HIV/AIDS, dan jangan menggunakan jarum suntik bekasan. Nah, sampai saat ini, obat atau vaksin untuk HIV/AIDS belum ditemukan. Namun, ada obat-obatan yang disarankan dokter khusus untuk menghidap HIV/AIDS. Lalu apa solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah? Nah, yang pertama itu adalah membuat kampanye rutin anti kenakalan remaja di sekolah-sekolah. Bisa dilakukan oleh guru-guru, pemerintah, maupun organisasi-organisasi di sekolah. Kemudian meningkatkan penerapan nilai sosial, agama, dan norma di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian memperkuat hukum Indonesia dan mewujudkan sanksi sosial untuk memberikan efek jerah. Lalu untuk pengangguran, membuka lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran dan membuka program pelatihan dan pendidikan untuk mengasah maupun membentuk skill yang diperlukan di lapangan pekerjaan. Kenapa Allah mengizinkan ini semua terjadi? Itu semua karena Tuhan mau menguji iman kita kepadanya. Jika kita tahu mana yang benar dan yang salah, apakah kita akan tetap memilih jalan yang salah atau bagaimana? Karena kita memiliki kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, misalnya pada masalah sosial yang kita bahas saat ini, seperti di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, kita tahu benar yang benar adalah untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan makanan. Maka, apapun caranya, kita harus mencari cara untuk bekerja. Lalu 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17, itu adalah tubuh kita adalah bait Allah. Apakah setelah tahu hal ini, iman kita akan tetap kuat untuk menjaga tubuh kita tetap suci, atau bagaimana? Itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Kemudian nilai Kristiani yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah sosial ini. Yang pertama adalah mencari damai sejahtera dalam diri kita sendiri, agar tidak mudah digoyahkan oleh masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Kemudian penguasaan diri agar kita bisa mengontrol nafsu dan tidak terlibat dalam masalah sosial di saat ini. Kemudian ada komitmen dari kelompok saya dan Agustin adalah perbanyak berdoa. Kekuatan doa itu sangatlah kuat dan besar dampaknya bagi diri kita sendiri. Namun hanya berdoa saja belum tentu membuat kita bertumbuh dalam iman bersama dengan Kristus. Jadi sepenuhnya kita menyerahkan diri untuk dikendalikan olehnya secara penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, membaca Alkitab sebagai firman yang hidup pun membawa dampak positif bagi kita semua sebagai umat yang percaya untuk memiliki iman teguh di dalam Allah sehingga dapat memahami dan mengerti akan kasih-Nya dan tindakan apa saja yang melenceng dari kehendak-Nya. Sekian dari video kampanye kami, kiranya informasi yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman atau siapapun yang menonton video ini, dan sumber link yang kami dapat dari informasi dalam video ini kami sertakan dalam description box. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dan shalom.